Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yuli Lestari dengan NPM 2113046012 akan menjelaskan materi pertemuan 1 tentang sejarah kepanduan. Yang pertama, perintis kepanduan dunia. Robert Stephen Smith Baden-Powell adalah bapak pandu dunia yang lahir di kota London, Inggris pada tanggal 22 Februari tahun 1857. Para pandu atau biasa kita kenal dengan sebutan pramuka biasa memanggil beliau dengan sebutan Baden-Powell. Pada awal tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya ini dibuat di buku dengan judul Scouting for Boys. Kemudian pada tahun 1912, atas bantuan adik perempuan beliau yang bernama Agnes, didirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girl Guides, yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Usia 11-15 tahun disebut dengan pramuka penggalang. Pramuka penggalang dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Sejak tingkat penggalang rakit, seorang pramuka penggalang dapat mencapai syarat-syarat kecakapan khusus atau biasa disebut dengan SKK sesuai dengan pilihannya. Seorang penggalang terap yang memenuhi kecakapan dan persyaratan tertentu dapat mencapai pramuka penggalang Garuda. Yang kedua, pramuka penegak, yaitu antara usia 16-20 tahun. Dibagi menjadi 2 tingkatan, yaitu penegak bantara dan penegak laksana. Baik penegak bantara maupun penegak laksana, keduanya dapat mencapai SKK sesuai dengan pilihannya. Seorang penegak laksana yang memenuhi syarat tertentu dapat mencapai pramuka penegak Garuda. Yang ketiga, pramuka pandega, yaitu antara usia 21-25 tahun. Hanya ada 1 tingkat SKU saja, yaitu pandega. Sesudah dilantik pandega, ia dapat mencapai SKK sesuai dengan pilihannya. Pramuka pandega yang memenuhi syarat tertentu dapat mencapai pramuka pandega Garuda. Sejarah berdirinya gerakan pramuka di Indonesia. Sebagai gerakan pramuka, mengambil inspirasi dari kepanduan Boy Scout yang didirikan pada awal abad ke-20. Gerakan ini diilhami oleh Robert Baden-Powell pada tahun 1907 dengan tujuan untuk membangun mental, moral, dan jasmani remaja melalui berbagai kegiatan dan permainan. Awalnya, Baden-Powell mengadakan kegiatan perkemahan selama 9 hari bersama 20 anak laki-laki di Pulau Brownsea, Inggris. Berdasarkan pengalaman tersebut, Baden-Powell menemukan bahwa kegiatan permainan di alam terbuka dapat digunakan sebagai sarana untuk membina watak dan moral anak-anak. Ketika Indonesia merdeka tahun 1945, terdapat lebih dari 71 organisasi kepanduan di Indonesia. Presiden Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1961 menyatukan mereka dalam sebuah organisasi dengan nama Gerakan Pramuka. Sehingga tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Gerakan Pramuka. Materi pertemuan 2. Dasar pendidikan kepanduan. 1. Pendidikan kepramukaan merupakan salah satu pendidikan non-formal yang menjadi wadah pengembangan potensi diri. 2. Pendidikan merupakan proses belajar mandiri yang progresif bagi kaum muda untuk mengembangkan diri pribadi seutuhnya, meliputi aspek spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang beriman,
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Materi pertemuan 3. Struktur organisasi Gerakan Pramuka. Struktur organisasi Pramuka adalah bagan atau definisi yang mencerminkan tingkat organisasi gerakan pramuka yang dimulai dari tingkat paling bawah hingga paling atas. Struktur organisasi pramuka disusun mulai dari tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, hingga ke gugus depan yang diatur di dalam Keputusan Kuarnas Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan pokok-pokok organisasi gerakan pramuka. Selanjutnya, peranan Majelis Pembimbing. Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka atau biasa disebut MABI adalah suatu badan dalam gerakan pramuka yang memberi bimbingan, bantuan moral, organisatoris, material dan finansial, serta konsultasi kepada gudeg, satuan, dan atau kuartir yang bersangkutan. Materi pertemuan 4. Kiasan dasar, sistem dan metode. 1. Kesukarelaan dalam gerakan pramuka. Ialah salah satu dari prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah gerakan pramuka. 2. Janji dan ketentuan moral. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut dengan Satya Pramuka dan ketentuan moral yang disebut Dharma Pramuka. Materi pertemuan 5. Program kerja gugus depan. 1. Pencatatan tentang pelaksanaan pelatihan atau disebut program kegiatan. Berisikan sasaran setiap kegiatan yang dicapai oleh anggota yang merupakan bahan evaluasi sejauh mana berbagai sasaran-sasaran kegiatan yang telah dicapai. Kedua, buku program. Buku tersebut sangat penting untuk merencanakan dan mengoperasikan program agar dapat sukses. Bangunlah program secara detail, tulis dan catat. Hal tersebut berguna pula untuk dipelajari guna pengembangan di masa depan. Yang ketiga, administrasi dana dan keuangan satuan. Satuan diizinkan untuk mendapatkan dana dari gudeg, MABI, orang tua peserta didik, dan sponsor lain melalui gudeg untuk kepentingan operasional satuan. Dana tersebut dicatat secara lengkap, kwitansi-kwitansi, dan tanda terima atau pengeluaran uang harus tertib, lengkap, dan dapat dicek sewaktu-waktu bila diperlukan. Materi pertemuan 6. Fungsi dan peranan kepramukaan dalam proses pendidikan bangsa. Peran kepramukaan yang sangat penting untuk pendidikan karakter bangsa, yaitu sebagai wadah pendidikan karakter anak muda untuk menciptakan karakter penuh tanggung jawab. Kemudian, membentuk kepribadian yang mudah beradaptasi dengan lingkungan. Setelahnya, dapat menanamkan nilai-nilai kejujuran dan mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Selanjutnya, tujuan Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka bertujuan mendidik anak-anak dan pemuda Indonesia dengan prinsip-prinsip dasar dan metode kepramukaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa serta masyarakat Indonesia dengan tujuan agar anggotanya menjadi manusia yang berkepribadian dan berwatak luhur serta tinggi mental, moral, budi pekerti, dan kuat keyakinan beragamanya. Materi pertemuan 7. 1. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang terlahir dari kebudayaan,
dan sejarah masyarakat Indonesia yang telah ada jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka. 2. Trisatya. Trisatya berasal dari kata tri yang berarti tiga dan satya yang berarti kesetiaan. Artinya adalah tiga kesetiaan yang harus dipenuhi atau dipatuhi oleh setiap anggota pramuka. 3. Dasadharma. Dasadharma adalah berasal dari kata dasa yang berarti 10 dan dharma yang berarti perbuatan baik atau kebajikan. Dasadharma adalah 10 kebajikan yang menjadi pedoman bagi pramuka dalam bertingkah laku sehari-hari. Materi pertemuan ke-8. 1. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Selanjutnya, teknik dalam P3K. Yang pertama, pembalutan adalah untuk mengurangi resiko kerusakan jaringan yang telah ada. Kemudian, yang kedua, pembidaian. Bidai adalah alat yang dipakai untuk mempertahankan kedudukan, fiksasi tulang yang patah. Setelah itu, ada evakuasi dan transportasi, merupakan kegiatan memindahkan korban dari lokasi kecelakaan ke tempat lain yang lebih aman. Materi pertemuan 9. Keterampilan pramuka. Setiap kegiatan yang ada dalam kepramukaan memiliki manfaat dalam pengembangan diri siswa sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Salah satu kegiatan tersebut adalah pelatihan pasukan baris berbaris, teknik menyalakan api unggun. Setelahnya ada teknik menggambar berupa peta lapangan dan peta panorama. Keterampilan selanjutnya yaitu ada weight game. Weight game adalah permainan besar di luar ruangan dengan wilayah yang relatif luas yang diikuti oleh 2 atau lebih regu atau tim. Weight game adalah permainan penjelajahan di alam terbuka dalam bentuk mencari jejak. Materi pertemuan 10. Sandi dan Morse. Kode Morse adalah sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca dengan menggunakan sinyal kode. Kode Morse diciptakan oleh Samuel F. B. Morse dan Alfred Vail pada tahun 1835. Selanjutnya, ada simapur dan komunikasi udara. Simapur adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, atau dengan sarung tangan. Bendera Simapur memiliki bentuk persegi dengan ukuran 45 cm kali 45 cm, sedangkan panjang tongkat untuk memasang bendera Simapur adalah 55 cm. Sedangkan untuk komunikasi udara adalah komunikasi yang menggunakan radio. Materi pertemuan ke-11. Macam-macam upacara dalam pramuka, yaitu ada upacara umum, kemudian upacara pembukaan latihan dan upacara penutupan latihan. Setelahnya, upacara pelantikan, kemudian upacara kenaikan tingkat, upacara pindah golongan, dan upacara meninggalkan ambalan atau racana. Selanjutnya, ada macam-macam bentuk barisan. 1. Barisan berderet. 2. Barisan angkare. 3. Barisan lingkaran besar. 4. Barisan lingkaran kecil. 5. Barisan setengah lingkaran. Dan masih banyak lagi macam-macam bentuk barisan lainnya. Selanjutnya, ada lagu-lagu dalam pramuka yang wajib diketahui oleh kita. Yang pertama, ada himne pramuka. Yang kedua, ada lagu api unggun. Ketiga, ada lagu sejati.
Sekian review penjelasan saya dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 11. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.